Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Bagus Febrian dengan NIM 2019 1060 1018 dari kelas B. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pengenalan ArcGIS. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian SIG dan ArcGIS? SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis atau data spasial. Merupakan software berbasis geografik informasi sistem atau GIS yang dikembangkan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute. Produk utama ArcGIS terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada ArcView, yang kedua ada ArcEditor, dan yang ketiga ada ArcInfo. Kemudian di sini ada penggunaan ArcGIS. ArcGIS digunakan untuk perencanaan tata guna lahan, yang kedua ada pemodelan pencemaran sungai, yang ketiga ada perencanaan penempatan pipa, yang keempat ada analisis rawan kecelakaan, yang kelima ada mitigasi bencana, yang keenam ada penempatan lokasi pabrik. Kemudian di sini ada subsistem SIG. Menurut Prahasta 2005, SIG diuraikan menjadi beberapa subsistem, yaitu ada data input, data management, data manipulation, dan data analisis, dan data output. Dapat dilihat di ilustrasi uraian subsistem SIG yang ada di tabel. Kemudian, jenis-jenis dalam data ArcGIS. Di sini terdapat 2 jenis data, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor merupakan bentuk bumi yang dipresentasikan ke dalam kumpulan titik, garis, dan poligon atau area. Contoh dari data vektor yaitu lokasi gedung atau bangunan yang disimbolkan dengan titik dan jalan yang disimbolkan dengan garis dan area sebuah wilayah yang disimbolkan dengan bentuk poligon. Sedangkan data raster merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh dengan diambil dari foto udara menggunakan drone, pesawat, atau satelit. Data dari raster ini dalam bentuk per pixel, sama seperti foto yang kita ambil, biasanya hanya saja di dalamnya terdapat informasi geografis atau koordinat. Contoh dari data raster yaitu citra Google satelit, DEM, dan batimetri. Di sini terdapat macam-macam fitur dari ArcGIS, yaitu terdapat 4. Yang pertama ada ArcCatalog, yang kedua ada ArcMap, yang ketiga ada ArcGlobe, dan yang keempat ada ArcScene. Kemudian sistem koordinat. Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan dari garis latitude atau lintang dengan garis bujur atau longitud sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah. Umumnya, koordinat dibedakan menjadi koordinat geografik dan Universal Transfer Mercator atau UTM. Perpotongan antara garis bujur dan garis lintang akan membentuk suatu titik pertemuan yang biasa disebut dengan titik koordinat. Kemudian sistem koordinat UTM. Pada sistem koordinat UTM biasanya terdapat pembagian waktu berdasarkan zonasinya. Di Indonesia sendiri terdapat 16 pembagian zonasi waktu. Pembagian zonasi waktu di mana terdapat garis yang memisahkan dari garis khatulistiwa untuk daerah yang berada di atas garis khatulistiwa akan mempunyai kode N, sedangkan yang berada di bawah khatulistiwa akan mempunyai kode S. Mungkin bisa dicukupkan untuk pengenalan ArcGIS. Mari kita lanjut di praktikum di aplikasi ArcGIS. Baik, kita lanjutkan mengenai tentang APK dari ArcGIS. Untuk APK dari ArcGIS sudah kita ketahui yaitu terdapat 4 fitur, yaitu ada ArcCatalog, ada ArcGlobe, dan ada ArcMap, dan ada ArcScene. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ArcCatalog. Nah, apa sih fungsi dari ArcCatalog itu? Fungsi ArcCatalog yaitu untuk mengukur data yang ada di komputer dan juga berfungsi untuk mengatur atau mengorganisir berbagai macam data spasial yang digunakan dalam pekerjaan SIG. Nah, dalam katalog ini terdapat beberapa
main menu toolbar. Di sini terdapat File, Edit, View, Go, Geoprocessing, Customize, Windows, dan Help. Di file sendiri terdapat toolbar, yaitu ada New, Connect to Folder, Disconnect to Folder, Sign, Delete, Rename, Properties, and Exit. Di Connect to Folder, di New terdapat folder, File Geodatabase, Personal Geodatabase, Database Connection, ArcGIS Server Connection, Layer, Group Layer, Python Toolbox, Shapefile, Turn Future Class, Toolbox, DBase Table, Last Dataset, Address Locator, Composite Address Locator, dan yang terakhir ada XML dokumen. Nah, yang kemudian ada toolbar edit. Nah, di edit sendiri terdapat dua menu toolbar, yaitu copy dan paste. Pada menu view terdapat dua toolbar, yaitu ada status bar, refresh F5. Di Go terdapat satu menu toolbar, yaitu up one level. Di geoprocessing juga terdapat beberapa menu toolbar. Yang pertama ada buffer, yang kedua ada clip, yang ketiga ada intersect, yang keempat ada union, yang kelima ada merge, yang keenam ada dissolve, yang keenam ada search for tool, yang selanjutnya ada ArcGIS Toolbox, yang selanjutnya ada environment, kemudian ada result, yang kemudian ada model builder, kemudian ada Python, dan yang terakhir ada geoprocessing option. Kemudian ada customize. Nah, di customize sendiri ada menu toolbar, extension, add-in manager, customize mode, dan a catalog option. Nah, di menu toolbar sendiri terdapat beberapa menu toolbar, yaitu ada 3D View Tools, ArcGIS Server Tool, ada geografi. Nah, kenapa geografi kita checklist atau kita centang? Karena geografi toolbar sendiri merupakan bentuk yang digunakan untuk navigasi di peta pandangan dataset yang dipilih untuk mengidentifikasi fitur dan untuk membuat gambar thumbnail untuk metadata di ArcCatalog. Kemudian ada location, kemudian ada metadata. Nah, metadata sendiri digunakan untuk mengedit, berbagi, dan impor berbasis standar dokumen metadata. Dan juga ada standar dan ada customize. Nah, di Windows sendiri ada katalog free, search control F, dan yang terakhir di main menu toolbar yaitu ada help. Di help sendiri ada ArcGIS Desktop Help, ada ArcGIS Desktop Web Help, dan yang terakhir ada About As Catalog. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat jalan, yaitu jalan SHP. Baik, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang ArcCatalog. Nah, kemudian kita beralih ke fitur yang selanjutnya, yaitu dari ArcMap. Nah, apa sih kegunaan dari ArcMap itu? Kegunaan dari ArcMap yaitu digunakan untuk mengelola, menampilkan, memilih, editing, composing, dan publishing dari peta. Nah, sudah terbuka dari tampilan dari menu ArcMap. Nah, untuk langkah yang pertama, kita pertama pilih blank map ini, kemudian kita klik OK. Nah, sudah tertampil kayak gini. Nah, di menu ArcMap ini terdapat beberapa main menu yang umumnya digunakan di ArcGIS. Yang pertama ada File, Edit, View, Bookmark, Insert, Selection, Geoprocessing, Customize, Windows, dan Help. Nah, di sini terdapat menu toolbar yaitu New. Menu toolbar New digunakan untuk membuka data lembaran yang baru. Kemudian di sini ada menu Open yang digunakan untuk membuka proyek yang dibuat sebelumnya. Di sini ada toolbar Save yang digunakan untuk menyimpan proyek yang sedang dikerjakan.
Yang di sini ada print yang digunakan untuk mengeluarkan atau mencetak peta yang sudah dikerjakan. Di sini ada cut yang digunakan untuk memindahkan fitur yang sedang diedit dan terpilih. Kemudian di sini ada copy yang digunakan untuk menggandakan fitur yang terpilih. Di sini ada paste yang digunakan untuk mengeksekusi fitur yang di-cut atau copy. Kemudian di sini ada delete yang digunakan untuk menghapus fitur yang sedang diedit dan terpilih. Di sini ada undo dan redo. Kegunaan dari undo dan redo yaitu membatalkan ataupun mengembalikan perintah yang sedang dijalankan tadi. Kemudian di sini ada add data yang digunakan untuk memanggil layer. Kemudian di sini ada zoom in yang digunakan untuk memperbesar tampilan dari peta tersebut. Dan di sini ada zoom out yang digunakan untuk mengecilkan dari tampilan dari peta tersebut. Kemudian di sini ada fix zoom in yang digunakan dengan cara menekan tool, maka tampilan pada map akan berubah ke skala yang lebih besar. Kemudian di sini ada fix zoom out yang cara penggunaannya yaitu menekan tool, maka tampilan pada map akan berubah ke skala yang lebih kecil. Nah, di sini ada full extent yang digunakan untuk menampilkan peta secara keseluruhan. Di sini juga ada go back to previous extent dan juga ada go to next extent. Kegunaan ini hampir mirip seperti undo dan redo. Kemudian di sini terdapat select fixture yang digunakan untuk membersihkan objek yang terpilih. Kemudian di sini ada clear selected fixture. Kemudian di sini ada select element yang digunakan untuk fitur pilih memungkinkan Anda untuk memilih fitur dengan mengklik atau menyetet kotak. Kemudian di sini ada identify, kemudian di sini ada hyperlink, yaitu untuk menghubungkan objek dengan suatu file dokumen seperti gambar, film, atau website. Di sini ada HTML pop-up, di sini ada measure yang digunakan untuk melakukan pengukuran jenis pada peta. Nah, di sini ada find yang digunakan untuk mencari. Nah, di sini ada find route, di sini ada go to XY yang digunakan untuk menuju ke suatu posisi yang ditentukan koordinat X dan Y. Kemudian di sini ada time slider, kemudian di sini ada create viewer window, kemudian di sini ada drawing. Kemudian di sini ada rotate, kemudian ada zoom to selected element, kemudian ada rectangle, kemudian di sini ada text, kemudian ini ada edit vertikal, kemudian ini ada font seperti Microsoft, seperti aplikasi Microsoft pada umumnya. Kemudian di sini ada zoom in, zoom out, ada zoom wallpaper, di sini ada zoom to 100%, di sini ada fix zoom in, kemudian ada di sini ada fix zoom out, kemudian di sini ada go back to extend seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian di sini ada toggle draft mode, kemudian ada focus data frame, kemudian ada change layout, dan yang terakhir ada data driven page toolbar. Nah, di ArcMap sendiri terdapat Arc Toolbox, ada Arc Catalog, ada Search, dan ada Create Future. Nah, mungkin di sini saya akan mencontohkan cara memunculkan peta yang sederhana, yaitu dengan cara yang pertama, kita klik Add Data. Kemudian kita pilih data SHP yang sudah kita download. Di sini saya sudah mendownload
data SHP, yaitu batas kecamatan Desember 2019 Dukcapil. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih add. Nah, setelah kita pilih klik add itu akan muncul batas peta kecamatan di wilayah Indonesia. Nah, tetapi wilayah ini kan terlalu besar. Mungkin saya akan memilih satu kecamatan, yaitu kecamatan dari wilayah saya. Di sini terdapat layer, yang fungsi layer yaitu untuk merubah beberapa warna dan juga membatasi beberapa dari wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, di sini saya akan merubah warna dari data ini. Caranya klik pada warnanya, kemudian berubah dengan warna sesuka Anda. Saya pilih warna yang ini, kemudian klik OK. Nah, ini. Kemudian caranya untuk menentukan wilayah satu wilayah kecamatan yaitu dengan cara klik batas kecamatan, kemudian klik kanan, kita pilih Open Attribute Tabel, kemudian kita pilih Tabel Option, kemudian klik kanan, kemudian Find and Replace, kemudian kita cari wilayah yang ingin kalian cari. Saya akan mencari wilayah Kencong. Nah, setelah itu Find Next. Nah, kan sudah ketemu yang ditunjuk panah ini wilayah poligon dari Kencong. Kemudian saya klik yang tanda panah ini. Kemudian saya silang. Nah, kan sudah ketemu dari wilayah Kencong sendiri seperti pada layar yang sudah saya tampilkan ini. Tetapi saya ingin hanya fokus kepada satu wilayah Kencong ini, yaitu caranya kita klik kanan, kemudian pilih data, kemudian ekspor data. Nah, kemudian kita membuat filenya, yaitu data wilayah Kencong. Itu. Kemudian kita klik OK. Kan sudah seperti pada gambar. Kemudian jika kita ingin fokus satu wilayah ini, caranya yang pertama yaitu kita hilangkan centang dari batas kecamatan desa Desember 2019 Dukcapil. Kemudian kita centang gini. Nah, seperti pada gambar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang data view dan layout view. Di sini terdapat layout view. Layout view itu seperti kita akan mengeluarkan peta ini untuk di print, dan juga apabila kita ngasih legenda-legenda kayak gitu. Caranya seperti ini. Layout view. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang materi pengenalan ArcGIS. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun dalam kekurangan dalam penjelasan dari pengenalan ArcGIS. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Dadah.